ke Barantum bingung mau hubungin siapa, kalau pakai vendor lain biasanya susah gitu ya untuk terhubung dengan support-nya. Nah, kalau di kami kita ada tim support yang handle di hari kerja dan di jam kerja. Dan kita pas respon. SLA-nya tuh di bawah 5 menit gitu. Jadi pastinya kita pas respon kalau ada pertanyaan atau mungkin ada kendala gitu. Nah, untuk dari Barantum sendiri kita awal mulai itu hadir di tahun 2015. Itu karena ada kendala dari sister company kita namanya Petrosing Global Pti. Nah, si Petrosing ini waktu itu ada kendala untuk memonitoring penjualan masing-masing salesnya dan juga memantau KPI masing-masing salesnya. Itu akhirnya dibuat sistem bernama Barantum. Itu asal katanya dari bara dan momentum gitu. Nah, di tahun selanjutnya itu di 2 tahun kemudian itu kita baru resmi menjadi profitable company tahun 2018. Terus kita menambah layanan yang dikenal sebagai omnichannel chat atau WhatsApp di tahun 2021. Terus di 2023 kita menambah banyak pengguna, kurang lebih ada ribuan pengguna juga di berbagai sektor industri. Dan di tahun 2024 sampai hari ini juga masih terus berkembang gitu beberapa fitur. Nah, untuk dari Barantum tadi, kita kan tadi ada 3 produk ya, Bu ya. Kita juga ada sister company-nya. Ada sister company-nya, ada Petrosing, bergerak di bidang tadi pelatihan dan konsultasi perminyakan. Lalu ada juga Suprajaya, itu bergerak di bidang industri kopi lokal. Tuh. Nah, ini untuk dari klien Barantum ada dari pemerintahan, swasta sampai ke non-profit organisasi. Kalau untuk dari laundry untuk saat ini sih kita belum ada. Cuma kalau misalkan ada kayak retail dan lain sebagainya, kita udah banyak juga yang sudah pakai Barantum gitu ya. Kayak Adele Jewelry, ID Gallery, Pacific Pen gitu. Banyak dan masih banyak lagi yang belum dicantumkan untuk portofolionya di sini. Mungkin kalau yang nggak asing ada di sini Kino ya, Awe, mie gacoan itu. Kalau Ibu suka order mie gacoan gitu ya, nah, di mie gacoan itu sekarang pakai WhatsApp official. WhatsApp officialnya by Barantum. Kamu tanya deh, kita gitu. cari tahu CRM dia tuh ngapain? Karena selain kita mau Oke, nah tadi kita ada 3 produk, ada CRM, omnichannel chat, dan call center. Yang mana masing-masing produk ini kita secara paket atau secara komersil itu kita dijual terpisah, berbeda-beda. CRM kami sendiri dijual paket CRM, omnichannel juga paket omnichannel sendiri, dan call center juga paket yang berbeda, paket call center sendiri. Seperti itu. Mungkin kalau sampai sini kira-kira ada pertanyaan terlebih dahulu. Apakah suara saya jelas atau masih ada yang kurang jelas mungkin? Sampai sini belum ada pertanyaan sih, masih lihat presentasinya sih nggak jelas kok suaranya. Mungkin Gimana, bisa Bu? dijelasin detail untuk CRM-nya seperti apa? Oh, oke. Dan omnichannel chat. Berarti untuk kebutuhannya itu lebih ke CRM ya, Bu ya? Iya. Untuk dari CRM-nya itu kita ada 2, ada CRM sales sama CRM customer service. Jadi basicnya CRM itu adalah customer relationship management, yang mana itu sebagai tools atau sebagai alat gitu ya untuk kita bisa memonitoring customer kita, bagaimana untuk dari customer kita terlayani sama kita, itu biasanya ke customer service, atau mungkin bagaimana customer kita itu bisa beli produk kita gitu ya, atau bisa join dengan produk kita, itu biasanya di customer sales gitu. Jadi kita dibagi 2 nih untuk CRM-nya sendiri. Nah, untuk dari CRM sales sendiri itu kita ada manajemen prospek, ada manajemen penjualan. Jadi di sana kita bisa ngelihat ada macam-macam bisa dibilang
data-datanya gitu ya. Nah, nanti data-datanya itu dari pihak ibu yang input by Excel biasanya. Input, nanti bisa lihat ada yang sudah closing atau belum, terus nanti bisa tambah juga modul-modul produknya. Seperti itu. Itu kurang lebih yang di sales. Nah, kalau yang di customer service, itu biasanya terkait dengan tiketing. Ada komplain itu dari cabang apa, misalkan cabang Cibubur atau mungkin cabang kemarin saya info Bu Sani ada yang kota wisata gitu ya, misalkan kota wisata ada komplain, nah nanti bisa dibuat tiketnya di CRM service gitu. Jadi nanti kalau mau update atau mau di follow up tiketnya ada nomornya gitu Bu. Jadi misalkan tanya antar tim untuk tiket nomor 1025 itu progresnya sudah sampai mana ya gitu. Nah, kita ada tiketingnya seperti itu di CRM service. Nah, yang kedua ini ada omnichannel, itu lebih ke penggunaan blasting atau mungkin penggunaan balas pesan menggunakan WhatsApp official dan beberapa channel Meta. Jadi kita nanti bisa integrasikan beberapa channel seperti Instagram, Facebook, itu Telegram. Nah ini bisa diintegrasikan menjadi satu. Jadi nggak perlu buka beberapa channel. Cukup buka satu aplikasi Barantum, itu semua chat masuk dari beberapa channel tersebut gitu. Dan nanti untuk WhatsApp-nya kita bisa pengajuan untuk WhatsApp centang biru. Atau mungkin mau pakai chatbot, mau pakai AI, itu kita bisa. Jadi nanti tinggal di setting di fiturnya Barantum. Cuma untuk yang chatbot dan AI ini kita ada di paket profesional gitu. Ini untuk gambaran singkat aja ya sebelum kita ke CRM-nya. Kita juga ada fitur call center kalau misalkan nanti ada kebutuhan untuk telepon customer menggunakan telepon GSM gitu ya. Nah, kita ada nih layanan telepon digital, cuma menggunakan laptop, internet dan headphone, itu bisa nelpon di mana aja dan kapan aja. Seperti itu. Nah, ini untuk dari gambaran umum atau general masing-masing produk kita. Ada 3. Kalau untuk dari CRM-nya, sebenarnya untuk CRM ini kita hanya untuk tools-nya aja Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu perlu medianya untuk chattingannya, untuk balas pesannya, itu adanya di Omnichannel. Tapi kalau butuh untuk tempat database-nya, tempat follow up-nya, tempat buat klik-klik produknya, tambah-tambah produk, itu ada di CRM, seperti itu. Nah, kira-kira sampai sini udah bisa dipahami belum bedanya CRM dan Omnichannel Chat ini? Takutnya nanti kebutuhannya ternyata buat blasting, tapi nyebutnya CRM, gitu. Takutnya kebutuhannya untuk follow up, tapi sebutnya kebutuhannya CRM, gitu. Nah, ini saya make sure di awal nih, kayak gitu. Kira-kira udah bisa dipahami belum dari kedua ini, CRM dan Omnichannel? Berarti kalau misalnya Ini kan ada banyak nih ya audiensnya, ada 9 orang nih, saya meeting pagi ini ramai banget nih. Nah mungkin ada sudah bisa dipahami atau mungkin ada yang masih bingung antara CRM dan Omnichannel Chat, dari ada Iya, Bu Nadia, Pak Nizar, Pak Umar, Bu Rahmi gitu ya. make sure lagi Mbak, berarti kalau CRM itu buat ngechat dan kita tahu follow up dari chat kita gitu ya Mbak, apa benar? Terus untuk yang omnichannel itu integrasi antara WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram dalam satu sistem. Sorry Bu, suaranya jauh banget Bu, boleh diulang? Jauh banget suaranya. Jadi untuk yang CRM sudah jelas ya? Untuk yang CRM? Untuk yang CRM itu berarti kita kontak langsung customer-nya melalui misal WA gitu. Terus kita tahu SLA kita berapa buat bales customer. Misalnya ada komplain, terus ada pertanyaan gitu. Jadi dia yang seperti itu, yang komunikasi langsung. Jadi kalau CRM itu nggak ada media komunikasinya, Bu. Dia cuma untuk simpan database, untuk simpan Ibu punya report follow up, Ibu simpan data-data penjualan, itu CRM.
Tapi kalau ibu butuh untuk kontaknya, untuk alat komunikasinya itu masih dihubungkan Bu ke omnichannel gitu. Karena untuk CRM ini kita gambarannya itu seperti apa ya? Aplikasi untuk penyimpanan aja sih, lebih ke cloud-nya gitu. Itu CRM. Tampilannya pun nantinya kalau untuk CRM itu dia lebih kayak pipeline penjualan gitu. Terus customer ibu, nama perusahaannya apa, PIC-nya gitu. Ibu ada Berarti jadwal meeting atau Katia, enggak, nah berarti itu kita omnichannel CRM. gitu ya. Misalkan ibu nih hari ini ada jadwal meeting sama Barantum, nah ibu buat nih jadwal meetingnya di CRM gitu. Kalau CRM itu tampilannya seperti ini Bu. Ini CRM. Udah kelihatan ya? Udah. Nah, kita ada kontak, ada organisasi, ada produk gitu. Terus ada activity-nya. Activity ini dari terhubung ke omnichannel untuk WhatsApp gitu. Biasanya terhubung sama omnichannel. Jadi dia nggak bisa berdiri sendiri, Bu. Jadi kalau ibu butuh untuk call up ke customer, berarti ibu butuh omnichannel-nya sebetulnya untuk balas-balas pesannya. Kayak gitu. Terus kalau ibu butuh untuk blasting, berarti ibu butuh keduanya, CRM dan omnichannel. Ibu simpan database-nya di kontak sini. Ibu simpan database-nya di kontak ini pakai apa? Excel gitu ya. Kita bisa upload by Excel. Ibu di sini bisa import data. Tinggal dipilih filenya. Lalu nanti akan terhubung ke omnichannel Bu untuk bisa di blasting gitu. Jadi CRM ini untuk memang database-nya aja dan untuk pipeline penjualan sama activity-nya. Kurang lebih sih seperti itu. Kalau yang untuk omnichannel-nya boleh dibikin nggak? Kalau untuk omnichannel-nya itu dia per percakapan ya. Jadi tampilannya seperti ini. Ini dari WhatsApp nih masuknya. Nanti ada kalau icon logonya Facebook, berarti dari Facebook, Instagram dari Instagram gitu. Terusnya ya. Nah, contohnya kita klik WhatsApp ini. Nah, ini nanti akan terhubung ke CRM Bu untuk data-data kontaknya. Di sini ada nomor tiket. Oh, berarti kita omnichannel gitu. Terus Ibu bisa Kita perlunya omnichannel nggak sih? diedit juga untuk nama-nama kontaknya. Misalkan Ibu perlu diubah alamatnya atau mungkin emailnya. Nah, di sini akan terhubung ke CRM tadi gitu. Misalkan alamat lengkapnya, apakah dia itu akan ada di cabang A atau di cabang B. Nah, ini nanti bisa dikelompokkan. Terus nanti chatnya itu termasuk dari iklan yang mana, misalkan data source-nya apakah dari iklan Facebook atau dari iklan Google gitu ya, atau mungkin memang dia searching di websitenya ibu, nanti akan langsung CTA-nya ke WhatsApp ini akan nanti organisir gitu sama Meta gitu. Kalau dia klik linknya CTA-nya dari website, nanti akan ada di sini infonya by website gitu. Seperti ini. Nah, ini untuk omnichannel-nya Bu. Tapi untuk satu sama lain kita bisa saling terintegrasi. Kalau misalkan ibu butuh untuk ada pengelolaan database contohnya si Bapak Christian ini ya. Misalkan ibu mau kelola database Pak Christian ini. Nah, ini nanti akan terhubung ke CRM. Kayak gitu. Ibu bisa lihat percakapannya di sini, percakapan yang di omnichannel tadi. Last conversation-nya itu kapan? Ini 25 September. Gitu. Terus di sini nanti ibu bisa buat activity lainnya. Misalkan ibu mau jadwalkan meeting, pertemuan. Nah, ibu bisa jadwalkan di sini pertemuan. Jadi nanti di handphone saat hari H itu ada reminder untuk meeting tersebut. Tuh, misalkan jadwalkan meetingnya hari ini gitu ya, tapi di jam 4 siang gitu. Anggap aja 2:30 gitu ya. Nah, nanti akan di reminder hari ini juga
dia akan ada di sini untuk first meetingnya. Nanti bisa di check in dan kalau sudah selesai di check out. Nanti lokasi customer tersebut tersimpan Bu di CRM. Itu gunanya CRM untuk simpan-simpan database. Seperti itu. Kayak kalau aku mau izin tanya, gini, aku izin jelasin sedikit ya. Untuk di Washer ini teknisnya sudah berjalan. Memang kita blast WhatsApp dengan provider, namanya saya sebut ya drip sender. Nah ini kita sudah lakukan untuk blasting WhatsApp, untuk maintenance WhatsApp gitu. Tapi kita tidak mengolah datanya dan tidak centang biru dan lain sebagainya seperti yang ada di fitur sini. Nah kalau misalkan saya cuma mau omnichannelnya aja, apakah itu sudah cukup membantu? Boleh dijelasin nggak? Sorry, ini dengan Bu siapa Bu? Maaf, sales Alora ini. Dari Bu Kia. Bu Kia. Oke, Bu Kia. Jadi kalau untuk dari yang sekarang itu udah blasting itu mereka biasanya bales lagi atau cuma baca aja Bu, kalau boleh tahu? Responnya seperti apa? Nggak ter-track tuh responnya. Apakah sudah balas atau enggak? Karena saya belas untuk WhatsApp yang ada di cabang-cabang. Tapi saya nggak pegang nomornya gitu. Jadi saya cuma belas aja. Nggak ada untuk follow up-nya seperti apa gitu. Nggak ada nih kayak dashboard kayak gini nih, nggak ada. Oh, oke, I see. Nah, berarti kebutuhannya untuk follow up lagi ya yang udah di blast itu gimana responnya gitu ya? Atau seperti apa Bu? Iya betul, dan datanya nanti kayak gimana? I see. Kalau dari kebutuhan itu biasanya kita adanya di paket omnichannel Ibu. Di omnichannel itu nanti Ibu bisa broadcast di sini. Kita karena omnichannelnya kita pakai WhatsApp official ya Bu ya. Jadi kita perlu ada pengajuan dulu template-nya ke Meta. Gitu. Jadi nanti sampai di approve baru bisa dikirim kata-katanya atau redaksi kalimatnya gitu ya. Nah tentu aja kalau pakai WhatsApp official ini itu kita berbayar Bu untuk pengiriman blastingnya. Ada 3 kategori. Ada marketing, utility, sama OTP. Tuh, nah kalau marketing contohnya seperti ini. Itu per pengiriman pesan itu kita kena di Rp597 per pengiriman ya. Jadi kalau Ibu ada anggap aja ada 10 kontak yang Ibu blasting per pagi ini, nah berarti Rp597 dikalikan 10 gitu. Ibu bisa upload datanya di daftar penerima ini. Daftar penerima Ibu biasanya by Excel berarti ya? Excel yang di cabang gitu ya? Atau bukan? Atau masih manual, masih send per nomor-nomornya satu-satu? Udah pakai data sih. Data Excel ya? Iya. Oke, nah nanti bisa juga Bu di kami itu bisa import data Excel-nya seperti ini. Kita ada untuk bisa ngelihat nomor tersebut itu kayak gimana ya terkirim atau enggak nanti ada di log. Tapi kita bisa tahu di sini karena ada semacam template-nya Bu. Template-nya itu biasanya nama sama nomor telepon. Gitu. Di sini bisa unduh sampel template-nya. Nah, baru setelah unduh Ibu bisa upload datanya di sini, unggah template-nya, pilih dokumen. Gitu. Atau mungkin kalau Ibu perlu yang ada variabelnya, misalkan variabel itu halo, variabel 1 itu nama, terus nanti variabel 2 misalkan nomor teleponnya dia gitu ya. Itu juga bisa kita import data Excel berdasarkan variabel. Atau Ibu mau follow up lagi dari kontak yang sudah masuk di omnichannel tadi atau dari CRM tadi. Itu yang sudah masuk ini contohnya kayak gini ya, ada nomor WhatsApp-nya itu nanti bisa dipilih-pilih juga kalau Ibu mau blasting. Gitu.
Misalkan ibu juga bisa filter juga berdasarkan cabang nantinya, atau mungkin berdasarkan alamat. Itu nanti kita ada di sini kontaknya gitu, bisa di filtering. Misalkan dimulai dengan, atau mungkin kontak ownernya siapa, atau mungkin dengan organisasi PT apa aja yang mau ibu blasting. Nah itu kita bisa filtering seperti itu untuk blastingnya. Nah nggak sampai situ, nanti setelah datanya ibu buat, template-nya juga sudah di approve sama Meta, ibu bisa lihat, ibu bisa jadwalkan di sini untuk pengirimannya Bu, atau campaign-nya. Ibu mau jadwalkan kapan nih, misalkan mau dikirimkan buat minggu depan, nah itu bisa di kita, jadi nggak langsung pengiriman tuh bisa. Atau ibu mau kirim send now, kirim sekarang, itu juga bisa. Gitu, tinggal pilih aja template yang tadi udah ibu buat, terus daftar penerimanya. Itu nomornya bisa dari nomor cabang ya? Nah ini konten template-nya tadi yang udah ibu buat, dan ibu mau kirim kapan gitu. Yang seberapa ya? Coba tanya. Misalkan promo. Contoh kayak gini ya. Nah ini nanti dia akan ada info nih Bu, saldo WhatsApp ibu berapa, terus ibu kirim blastingnya ke berapa orang gitu. Ibu bisa jadwalkan pengirimannya tuh mau kapan. Kita bisa atau besok atau bulan depan gitu. Dari jam berapa sampai jam berapa tuh juga bisa dijadwalkan waktunya. Biasanya waktu senggang, jam istirahat gitu. Nah, ibu bisa pilih di sini. Nanti tinggal dijadwalkan kirim. Kenapa? Seperti itu. Setelah dijadwalkan kirim, besoknya tanggal 26 di jam 12 sampai jam 1 sudah ada reportnya Bu di sini. Riwayat pengiriman blastingnya. Di sini Ibu bisa lihat berapa banyak yang terkirim, berapa banyak yang gagal. Gitu. Atau mungkin Ibu mau lihat nggak terkirimnya kenapa gitu alasannya. Misalkan ini yang satu sukses, satu gagal ya. Nah ini kalau gagal dia ada infonya nih Bu kayak gini. Dari metanya biasanya. Parameternya nggak sesuai, atau mungkin nomor teleponnya udah nggak aktif, atau nomor teleponnya ada yang salah biasanya. Dan nanti dia akan infokan. Nah, kalau gagal, saldo yang tadi sudah terpotong di awal di Rp597 itu nanti akan balance Bu, balik lagi kalau dia gagal pengirimannya. Gitu. Jadi kalau untuk pengiriman broadcast, Ibu perlu langganan omnichannel chat, nanti datanya dari data yang Excel yang sudah ada, terus kita bisa ngelihat pengirimannya siapa yang terkirim, siapa yang gagal gitu. Namun untuk pengiriman ini kita berbayar, Ibu harus isi saldo WhatsApp terlebih dahulu, di luar dari biaya berlangganan dengan Garantum. Tuh. Kalau mungkin Ibu kemarin pakai aplikasi yang unofficial gitu ya, itu kan biasanya free ya. Nah kalau pakai WhatsApp official, ini Ibu harus top up saldo terlebih dahulu. Itu. Nah top up saldonya bisa di aplikasinya Barantum. Kita kelipatannya di 500.000 untuk top up saldonya. Seperti itu sih. Nanti kalau dia balas, nanti akan muncul di Barantum. Oh dia ada balasannya? Analitik laporan. Lihat nggak? Halo? Boleh diulang Bu? Putus-putus suaranya. Untuk analitik laporannya, saya boleh lihat? Analitik laporan yang di blasting tadi Ibu? Atau yang ini? Iya itu. Ini terkait dengan chatnya sih Bu. Kalau analitik laporan chat yang per hari dibalasnya SLA-nya berapa lama gitu ya, chat masuk dibalasnya misalkan rata-ratanya 10 menit gitu, nanti ada laporannya Bu di sini gitu. Ini report total average first response time gitu. Terus misalkan yang jadi deal, yang jadi penawaran ada berapa banyak conversation-nya gitu. Atau yang nggak jadi di follow up dong kalau kayak gini ya. Setelah bisa di follow up. Iya, kalau mereka respon atau mereka bales itu bisa di follow up Bu, tapi kalau mereka nggak bales tetap jadi data di broadcast aja sih Bu. Karena kalau pakai WhatsApp official ini kita
kalau chatnya nggak dibalas itu kita nggak bisa bertukar pesan Bu, nggak bisa tukar pesan kayak gini sampai si customernya itu klik sesuatu atau klik balas gitu. Makanya kita biasanya ada buttonnya seperti ini Bu di bawah lanjutkan gitu atau ketika tertarik ketik iya gitu misalkan klik di bawah ini gitu. Nah ini baru bisa teropen chatnya karena kita pakainya WhatsApp official, kita nggak bisa send secara manual Bu untuk dari customer yang udah kita blasting, kecuali mereka balas blastingnya Ibu. Oh, balas dulu ya Dok. Gitu. Sama kita juga ada sesi 24 jam kalau pakai WhatsApp official ini. Ini ada sesi 24 jam. Jadi kalau sudah lewat dari 24 jam itu chatnya nggak bisa dibalas secara free text ya, dibalas biasa. Tapi Ibu harus kirim template yang berbayar tadi, entah itu marketing, utility atau OTP. Gitu. Jadi kalau Ibu mau kirim template itu harus kepotong lagi saldonya. Ibu misalkan mau follow up si Pak Rudi ini nih. Nah, Ibu harus kirim template karena chatnya itu sudah berakhir, sudah expired. Di sini ada tulisannya dia chatnya sudah berakhir customer window-nya. Karena di Meta itu ada sesi 24 jam Bu buat balas pesan. Khusus untuk WhatsApp. Gitu. Beda kan sama WhatsApp biasa yang kita pakai sehari-hari ya. Kalau kita pakai WhatsApp biasa yang kita pakai sehari-hari kan Ibu bisa chat terus tuh ya, nggak ada limit waktunya, nggak ada batasan waktu kapan. Nah, kalau dipakai WhatsApp official ini ada waktu berjalan Bu, seperti ini. Seperti yang di Pak Christian ini, dia ada timing mundurnya di sini. Tuh ada 23 jam, 13 menit, 57 detik lagi. Chat itu akan tertutup di 23 jam lagi. Itu. Jadi kalau chatnya udah tertutup, Ibu harus kirim template yang berbayar tadi. Itu. Kira-kira bisa dipahami nggak Bu untuk itu dari ketentuan Meta atau Sudah cukup jelas sih untuk ini. sudah cukup jelas ya? Oke. Mungkin Ibu pernah dengar gitu untuk dari penggunaan WhatsApp official sebelumnya atau untuk WhatsApp centang biru. Kalau belum, biasanya kita nanti perlu ada penjelasan lebih lanjut sih kalau tertarik dengan produk WhatsApp official ini. Karena memang ketentuannya Meta ini berbeda Bu sama WhatsApp biasa gitu ya untuk WhatsApp official ini. Jadi ada berbayar, ada WhatsApp limitasi untuk dari follow up-nya, ada sesi 24 jam gitu. Kita blastingnya harus ada namanya pengajuan template terlebih dahulu gitu. Tapi untuk di luar dari itu kita bisa terintegrasi ke banyak kanal Bu. Misalkan ada yang nge-DM dari Instagram, Ibu bisa balas di tempat yang sama, jadi nggak perlu buka aplikasi satu-satu. Ada yang kirim Facebook Messenger misalkan tanya gimana untuk jadi kemitraan misalkan, biasanya nanti logo Facebook akan muncul Bu di sini di pesannya gitu. Untuk Facebook, Instagram, Telegram, TikTok dan lain sebagainya itu kita nggak ada sesi 24 jam. Yang ada sesi 24 jam cuma WhatsApp aja dari Metanya, bukan dari Barantumnya ya. Karena semua vendor seperti Barantum itu sama Bu untuk ketentuan Metanya. Kita ngikutin ketentuan Meta gitu. Jadi kita bisa terintegrasi ke banyak pesan. Terus kita ada listing atau reporting tadi ya. Di sini Ibu bisa dapat data-data chat per hari ini nih, nomor-nomornya Ibu bisa ambil, terus diunduh, jadi laporan itu juga bisa jadi database. Atau Ibu mau lihat contoh-contoh yang lain kayak Ibu kirim reporting ya, itu juga bisa tarik. Kalau untuk nomornya sendiri, untuk blasting ini satu nomor atau bisa berapa ya? Kita untuk satu paket itu satu nomor Bu, bisa digunakan oleh minimal 3 orang admin.
gitu. Tapi kalau ibu mau tambah nomor bisa ini integrasi nomor WhatsApp lagi yang lain. Di sini ada tanda plus kalau ibu mau tambah nomor WhatsApp. Ini kita ada add-on-nya Bu, ada biaya tambahan lagi. Kalau ibu mau lebih dari 1 nomor gitu. Untuk biayanya itu kita di 100.000 per nomor per bulan. Kalau ibu mau ada 2 nomor atau ada lebih dari 1 nomor itu. Gitu. Mungkin aku jelasin secara produknya dulu kali ya untuk dari WhatsApp official ya, karena ini berarti lebih tertarik dengan omnichannel-nya gitu ya. Sebenarnya Kak, aku izin bertanya ya. Sebenarnya ada lagi sih masalah yang mau aku tanyakan. Untuk komplain itu apakah lebih baik ambil yang di CRM atau yang di omnichannel? Karena kalau misalkan kendala kami ya sekarang adalah saat komplain itu kadang pun kita terlewat gitu. Semisalkan 2 hari kemudian kita baru tahu ternyata ada komplain dan ternyata itu tidak sempat kami handle, dan sebenarnya tujuan kami adalah kita juga pengen retensi customer tuh juga terus ada gitu untuk di laundry kami. Dan kan untuk ya kita bisa lihat sekarang kan banyak laundry. Nah, kami tuh pengennya setiap ada komplain kita langsung tahu, dan bahkan ada data yang bisa dengan mudah langsung tersampaikan kepada kami gitu. Oke. Kalau untuk saran saya Bu ya, itu kita kan memang kalau untuk komplain balik lagi ke SOP perusahaan masing-masing ya. Biasanya nih Bu kalau untuk komplain itu kita menerapkan semacam suggestion aja sih ke perusahaan. Untuk komplain itu diberikan 1 nomor kontak center gitu ya. Contohnya nomor kontak center itu kayak Barantum gini. Nanti kalau ada komplain semuanya akan masuk ke sini Bu. Gitu. Nah, jadi kita kan nggak akan terlewat Bu untuk chat yang masuk karena kita ada 4 kategori room chat di sini. Ada masuk, menunggu, diproses dan selesai gitu ya. Jadi chat-chat yang masuk itu nanti akan berdasarkan kategori masing-masing ini Bu. Nah jadi kalau misalkan contohnya si Pak Handi ini komplain karena dia ngerasa nggak puas gitu mungkin. Nah nanti Ibu bisa buat tiket di sini, nomor tiket yang di bawah ini, yang di sebelah kanan bisa ditambah juga nomor tiketnya gitu. Dan Ibu bisa kasih deskripsi nih komplainnya kenapa, misalkan kendala gitu. Terus misalkan di sini ada biasanya itu ada stage-nya Bu. Stage-nya itu biasanya kalau baru masuk itu kita sebutnya kayak tiket create gitu ya. Nanti kalau udah diproses in progress tiketnya. Atau kalau misalkan komplainnya sudah selesai kita bisa buat stage-nya itu solve gitu. Nah ini biasanya di kolom-kolom ini kita ada penambahan untuk stage tersebut. Nah ini kita memungkinkan untuk itu. Tinggal disimpan aja. Atau mungkin kalau dia ada bukti transaksi, nah itu bisa bisa diunduh juga bukti transaksinya di sini. Ada unggah file juga. Gitu. Nah nanti disimpan. Nah jadi masing-masing customer itu kita bisa ngelihat mereka punya tiket. Nah nanti bisa ditarik yang laporan analitik tadi Bu. Customer with tiket gitu misalkan. Nah itu berarti customer yang komplain, ada siapa aja. Tuh. Tapi kalau misalkan mau follow up lebih lanjut, tiket-tiket ini harus berlangganan juga dengan CRM-nya Barantum. Gitu, untuk bisa di follow up tiketnya udah sampai mana kendalanya. Gitu. Karena kalau pakai omnichannel yang terlihat cuma tampilan ini aja, Bu. Tampilan sampai sini aja. Kalau Ibu butuh buat lihat tiketnya, Ibu butuh ke menu atas ini. Nah, menu atas ini adalah CRM. Gitu. Kira-kira sudah cukup terjawab belum Bu untuk pertanyaannya? Jadi untuk dari komplain yang masuk itu kita sarankan pakai WhatsApp official ini sih sebagai kontak center. Jadi semuanya terpusat jadi satu. Dan itu nanti bisa diberikan nomor tiket. Tiketnya pun nanti bisa dimonitoring sudah sampai mana, sudah berapa hari tiketnya ya. Contoh kayak gini. Tiketnya itu udah ada yang overdue gitu misalkan ya, tiketnya udah lewat.
Ada yang masih di baru nih aplikasinya kendala tuh yang ada tadi. kayak bantuan gitu Yang untuk audit itu tadi untuk ini kalian kendalanya baru gitu. Nah, nanti bisa di follow up Bu di sini antar internal. Ibu bisa kasih komen-komen. Misalkan timnya tim CS, tolong tolong diupdate tiketnya gitu. Nah, kita bisa antar internal seperti ini Bu, kirim-kirim komen. Ini namanya fungsi CRM. Kalau tadi baru masuk, dia bisa buat tiket di omnichannel, tapi cuma sampai ke buat tiketnya aja. Gitu. Kalau untuk follow up lagi, misalkan konfirmasi ke pelanggan, nah itu ke CRM fiturnya. Itu lagi pengecekan teknisi, pindah lagi stage-nya. Gitu. So far gimana Bu? Udah cukup terjawab belum dari kendalanya? Bu Afifahnya live. Ya, ada di sini. Oh, ada di situ. Oke. Oh, berarti terintegrasi sama CRM. Iya, terintegrasi sama CRM betul. Tapi secara komersil atau secara harga itu kita pisah Bu, sendiri-sendiri. Omnichannel sendiri, CRM sendiri, call center sendiri gitu. Tapi kalau Ibu mau gabung omnichannel dan CRM itu memungkinkan sekali dan memang semua pelanggannya Barantum rata-rata seperti itu cara penggunaannya kalau untuk CS dan sales gitu. Kecuali mereka memang cuma pakai WhatsApp official itu untuk blasting aja. Itu biasanya cuma langganan omnichannel aja gitu. Kita pasti sarankan Ibu punya CRM-nya juga sih karena buat monitoring data-datanya ya, tiketnya udah nyampe mana, kendalanya sudah teratasi atau belum. Kita sarankan pakai CRM-nya juga karena CRM itu fiturnya di atas sini. Sedangkan kalau untuk omnichannel itu yang di bawah sini sama room chat-nya. Gitu. Ada lagi mungkin? Tadi saya juga belum sempat jelasin fitur-fiturnya sih karena tadi kita belum ada gambaran juga ya ini kebutuhannya lebih ke apa. Tapi kalau kita udah ngobrol-ngobrol ternyata ada kendala dari blasting, nggak ada follow up kembali gitu ya sama kendala dari nge-retain customer. Nah, berarti kebanyakan kebutuhannya untuk CS gitu ya. Nah, untuk dari omnichannel-nya itu kita ada beberapa fitur nih. Fitur unggulannya tadi ada terintegrasi ke banyak channel tadi, salah satunya pastinya WhatsApp ya yang paling sering digunain di Indonesia. Instagram, Telegram, Facebook dan lain-lain. Terus ada terintegrasi dengan CRM tadi, Bu. Terus multi-user itu satu nomor itu bisa digunakan oleh minimal 3 orang, bahkan lebih gitu. Jadi kita hitungannya per user, per orang. Jadi Ibu misalkan mau pakai 10 user, 11 user, itu kita aman banget. Bahkan customer kita ada yang pakai 200 user, ada yang pakai 100 user, gitu. Itu aman. Karena memang kita ada penambahan biaya Bu per usernya gitu. Nah, kita hitungannya per user per bulan untuk istilahnya subscribe-nya lah gitu untuk langganannya. Kayak gitu sih. Nanti masing-masing user ini bisa balas pesan itu dengan tampilan mereka sendiri-sendiri Bu. Misalkan ada user dari kota wisata 1 misalkan, terus ada user kota wisata 2, nanti mereka punya database-nya mereka sendiri-sendiri kayak gitu. Walaupun nomornya cuma 1. Jadi istilahnya nggak jadi 1, nggak perlu scan-scan WhatsApp lagi sih Bu, lebih ke memudahkannya di sana. Kalau pakai WhatsApp biasa kan mesti scan-scan barcode lagi ya WhatsApp-nya. Itu juga cuma bisa 4 device misalkan. Nah, kalau pakai WhatsApp official atau omnichannel ini bisa banyak banget user gitu. Memang bedanya ada harganya juga gitu. Sini multi user.
Terus tadi kita ada autoresponder juga. Jadi kalau di jam operasional atau di luar jam operasional, Ibu bisa set autoresponder. Jadi misalkan ada yang ngechat ke Wascen itu jam 10 malam, CS-nya udah pada di rumah gitu ya, pada offline. Nah, nanti bisa dibalas kayak gini. Terima kasih sudah menghubungi, toko kami sudah tutup. Kami akan membalasnya saat jam operasional. Gitu. Nah, ini kalau untuk autoresponder itu tersedia di banyak channel WhatsApp, banyak channel sosial media. Pasti ada WhatsApp, Instagram, Facebook gitu. Bisa dipasang di channel-channel lain. Contohnya kayak gini. Terus ada juga chatbot. Chatbot kalau ada perlu pilihan-pilihan, misalkan mau hubungin ke cabang lain. Nah, biasanya kita sarankan customer untuk pakai chatbot. Ada pilihan-pilihan nih, dia dikasih pilihan mau misalkan ini customer mau komplain atau mau ajak kemitraan atau mau hubungin cabang tertentu. Nah, ini bisa dikasih pilihan seperti ini, Bu. Jadi kita ada fitur chatbot. Tuh, ini ada di paket omnichannel profesional sama AI bareng dia. Tapi kalau Ibu butuh untuk autoresponder biasa seperti ini yang di paket standar pun sudah ada. Standar itu kita di 897.000 untuk 3 admin atau 3 user per bulan. Kalau profesional 2 kali lipatnya di 1.700.000 3 user juga per bulan. Gitu. Ini untuk AI, kalau AI itu ada top up saldo lagi di luar dari saldo blasting tadi, Ibu. Jadi kalau pakai AI, misalkan agentnya sibuk semua, mau pakai agent AI, nah itu ada saldo lagi yang dikenakan nantinya setiap AI itu ngerespon atau ngebales. Misalkan Wasyan ada di alamat mana aja sih gitu. Nah, nanti bisa dibalas sama AI, tapi dia akan memotong saldo AI di sini. Gitu. Dia per respon itu range-nya dari Rp150 sampai Rp450 per jawaban kalau pakai AI. Gitu sih. Mungkin sampai AI ada yang mau ditanyain dulu? Boleh? Soalnya kita terlalu jauh, nanti ada yang bingung. Halo Mbak, suara saya terdengar jelas ya? Ya, Bu. Jelas ya? Jadi saat ini tuh Wasya itu udah punya sistem POS. Nah, kita juga udah punya database pelanggan. Jadi apakah bisa diintegrasikan nanti antara POS dan omnichannel ini? Atau harus manual? Misalnya kita kan udah punya database pelanggan yang di POS kita. Apakah kita harus download dulu terus ubah ke Excel baru masukin datanya ke omnichannel buat listing atau gimana? Oke. Kalau boleh tahu POS-nya namanya apa, Bu? Namanya SmartLink. SmartLink. Jadi Sudah open API belum, Bu, POS-nya? kalau waktu kemarin itu aku tanya kan apakah dia open API, jawabannya sih enggak sih Mbak, nggak open API. Kalau nggak open API, berarti belum bisa diintegrasikan, Bu, ke sistem. Kalau Maksudnya ke misalnya Barantum. ke database bisa? Kalau database-nya berarti kalau belum open API, Ibu masih manual, tarik database-nya by Excel dulu. Gitu. Kalau di POS-nya itu kan nggak bisa dapetin API-nya. Nah, kemarin tuh kita pakai tools itu Mbak, jadi kan dia punya web. Kita bisa download dari web itu database pelanggan dan database transaksi. Nah, setelah itu kita download pakai tools namanya M8N, terus kita masukin ke database MySQL. Nah, kalau misalnya omnichannel ini apakah bisa integrasi sama database SQL gitu? Kalau MySQL-nya open API kita bisa, Bu, integrasi. Tapi kalau dia nggak open API, kayak cuma
kayak Google Sheet atau memang cuma interface aja gitu, kita nggak bisa ambil datanya. Jadi ibu mesti manual download Excelnya terlebih dahulu gitu. Kecuali Oh, memang berat. aplikasi itu Open API sih bu. Yang penting Open API aja semuanya karena kita ada dokumentasi API-nya kalau ibu mau dihubungkan gitu. Berarti next dulu nanti aku tanyain ke orang database apakah ini bisa open API atau enggak. Betul, iya. Boleh kalau ada tim IT-nya juga boleh Bu tanyain MySQL-nya Open API atau enggak. Biasanya kalau sistemnya nggak open source itu biasanya nggak ada API-nya sih gitu. Kecuali dia ada open source ya kayak bisa diubah-ubah gitu atau mungkin web based sistemnya gitu. Ya Mbak, nanti next dulu ya, nanti dikabarin kembali. Boleh. Siap Ibu, terima kasih. Tapi kebutuhan buat integrasi ke POS itu untuk ambil datanya aja kan sebenarnya ya Bu ya. Iya. Buat follow up lagi gitu ya. Blasting lagi gitu. Sebenarnya kalaupun pakai Excel juga nggak terlalu yang rumit sih Bu, tadi kayak yang saya contohkan tinggal dimasukin aja Excelnya. Jadi kan Ibu ambil data dari MySQL, tinggal diupload aja data Excelnya di sini di daftar penerima ini gitu. Walaupun nantinya memang nggak bisa Open API. Oke. Kita ada fitur namanya round robin. Round robin ini dia bisa eskalasi pesan secara otomatis. Jadi kalau misalkan ada agent yang online itu bisa terassign secara otomatis Bu. Misalkan agent Bukia ini lagi online, nanti assign chat tersebut akan ke Bukia. Nah Bukia misalkan nggak bales 5 menit, nanti akan terassign ke agent lain kayak gitu. Kita ada round robin namanya. Jadi ada settingannya juga 5 menit nggak dijawab akan muter nih ke agent lain yang sedang online atau 10 menit atau 15 menit. Nah ibu bisa setting SLA seperti itu buat masing-masing agentnya. Itu. Terus ada juga predefined source. Predefined source ini kita gunanya buat hubungkan iklan dengan CTA WhatsApp gitu. Jadi kalau ibu ada iklan di Meta Ads atau Google Ads, ibu mau CTA-nya dihubungkan ke WhatsApp, tapi pengen tahu nih iklan tersebut masuknya dari iklan yang mana. Nah kita ada fitur namanya predefined source. Kita bisa kasih keywordnya gitu kayak gini. Mbak, aku mau tanya. Jadi kenapa ada kebutuhan untuk integrasi ke database? Karena kita tuh kan saat ini akan menerapkan sistem membership dan loyalty. Nah, di dalam database itu ada informasi tentang nama, nomor telepon, sama saldo deposit. Jadi misalnya depositnya 100.000, terus dia ada transaksi 20.000, maka di database itu otomatis saldonya terupdate jadi 80.000. Jadi untuk keperluan customer tahu juga saldo terakhirnya berapa, jadi dari situ Mbak. Gitu. Jadi kita juga pengen transparansi membership ini melalui channel gitu. Oh, oke. Jadi nanti saldonya berapa, nanti akan diinfokan di WhatsApp gitu ya. Jadi misal dia pengen tahu saldonya berapa, kan bisa kita pengen CTA saldo berapa, terus kita kasih saldo terakhir kapan gitu. Jadi perlu integrasi ke database untuk itu. Jadi ada update gitu buat saldonya. Oke. Berarti kalau gitu memang harus di make sure dulu sih Bu, itu sistemnya Ibu integrasi ke API atau enggak. Karena kalau nggak bisa, memang Ibu tetap harus manual sih untuk cek saldonya, terus Ibu blastingnya, Ibu tarik datanya kayak gitu. Tapi nggak perlu khawatir kalau misalkan Ibu ada kebutuhan untuk membership dan loyalty, kita juga ada partner itu bisa menggunakan partnernya Barantum
Cuma kalau ibu tertarik dengan biayanya ya pastinya itu kita bisa buat membership dan loyalty juga gitu, namanya TADA. Itu bisa ada hitung-hitungan poin juga pakai TADA. Jadi nanti kalau pakai Barantum, pakai TADA itu bisa terintegrasi jadi satu. Jadi membershipnya ibu nanti diatur sama pihak ketiganya kita, namanya aplikasi TADA gitu. Kalau misalkan memang yang POS ibu sekarang belum open API gitu sih. Ya udah nanti di notes dulu deh untuk API database. Semoga aja bisa. Kayaknya sih bisa ya. Soalnya cuma masukin IP address, password dan username gitu sih. Jadi kita berarti bisa di make sure dulu sih Bu. Mungkin habis ini saya kirim dokumentasi API-nya aja sih kalau kayak gitu. Ibu ada tim IT-nya nggak di sana? Ada sih. Ada ya, nanti mungkin bisa dicek aja sih sama tim IT-nya ya, bisa nggak atau enggak itu dipasangin. Gitu. Oke, Ibu, ada lagi? Iya sih. Ada lagi nggak deh? Belum. Kita lanjut ya, berarti kalau misalkan Nah ini ada udah cukup. Kita ada scoring, Bu, ada CSAT sama NPS. Biasanya ini tergantung dengan si customernya ya, mereka bisa kasih penilaian atau enggak gitu. Tapi kalau Ibu mau pakai CSAT ini atau Customer Satisfaction Score itu kita bisa juga gitu, kayak seberapa puas Anda dengan layanan kami gitu. Nanti dia bisa klik di sini, sangat puas, tidak puas gitu, bintang 1 sampai 4 misalkan. Itu kita ada CSAT. Ini tersedia di channel-channel tersebut juga. Ada report analitik yang tadi kita show juga. Coba tanya yang CSAT. Terus ini untuk menu broadcast. Coba tanya Tadi ya pasti untuk broadcast itu kita buat dulu untuk dari si penerimanya atau receivernya, terus buat template-nya, lalu diajukan dulu template-nya sampai ke template-nya di approve dan kita bisa buat campaign-nya kapan mau dikirim. Kak, boleh minta tolong jelasin yang bagian sama NPS-nya enggak? Misalnya seribu per akun. Kalau CSAT sama NPS ini nanti bisa di setting Ibu di WhatsApp atau di channel lain. Jadi Ibu bisa kasih bisa minta penilaian ya. Nanti si customer-nya bisa ngasih penilaian ini sangat puas, tidak puas gitu. Cuma memang bentuknya template Bu seperti ini. Ada yang berupa kata-kata, ada yang berupa bintang 1 sampai 4 itu aja untuk sejauh ini untuk NPS sama CSAT. Nah nanti itu dibuatnya di bagian pengaturan, terus di pengaturan ada skor CSAT dan NPS. Di sini nanti bisa dihidupkan seperti apa. Betul, tolong berikan penilaian untuk pelayanan kami. Barantum menarik. Seperti ini sih Bu. Nanti bisa dibantu sama timnya Barantum untuk settingannya. Karena ini pakai akun demo, jadi settingnya udah sudah aktif gitu. Jadi saya nggak bisa untuk edit juga. Cuma kurang lebih kalau Ibu tertarik, si CSAT dan NPS ini itu biasanya akan muncul setelah chatnya yang dipesan masuk ini Ibu selesaikan atau pindah ke tab selesai ini. Caranya kayak gimana? Kayak gini contohnya, ini kan pending ya, pending kan belum dibalas lagi. Nah ini kita klik selesai. Klik selesai, nah nanti akan pindah ke yang tab selesai ini Bu. Gitu. Biasanya akan auto dikirim seperti ini. Sorry, kayak gini sih. Itu. Jadi setelah chatnya pindah ke tab selesai itu akan ada
trigger untuk kirim CSAT sama NPS. Untuk saat ini sih baru bisa kirim CSAT sama NPS-nya sih kalau chatnya sudah ditutup sih Bu. Kira-kira gimana Bu? Udah cukup paham atau udah kegambar mungkin? Kegambar. Diana, Sejauh ini sih udah sih lumayan. Oke. Oke, kita balik lagi ke broadcast. Tadi kalau broadcast mungkin kita udah banyak juga ya untuk penggambarannya ya, atau secara cara untuk broadcastnya itu kayak gimana gitu, flow-nya, alurnya. Cuma untuk dari broadcast ini kita lebih variatif nih Bu, kalau pakai WhatsApp official. Ibu bisa kirim formulir atau WhatsApp form kita sebutnya. Di sini kalau Ibu ada pesanan, biasanya kita bisa buat nih formulirnya, nama lengkap, jenis kelamin, terus misalkan kunjungan. Kalau di sini mungkin bukan kunjungan ya, kayak order gitu ya, hari order kapan gitu. Ibu bisa sesuaikan juga sih sama kebutuhannya Ibu. Gitu. Nah, ini bentuknya broadcast Bu, dikenakan biaya per pengiriman. Kalau Ibu ada kebutuhan untuk membuat formulir ini, kita sudah ada fiturnya di WhatsApp Form. Terus ada fitur lagi namanya carousel. Nah, carousel ini seperti gambar-gambar yang bisa di slide Bu, memungkinkan untuk menampilkan hingga 10 card atau 10 gambar dalam satu pesan. Broadcastnya bisa carousel. Gitu. Jadi misalkan ada contoh gambar satu, terus keterangannya apa, nanti bisa beli sekarang atau klik sekarang gitu. Nah, itu kita sebutnya carousel. Bentar, kalau misalnya customer pilih beli sekarang itu bisa nyambung ke mana? Bisa dibuat CTA-nya ke website atau biasanya ke marketplace, tergantung dari Ibu sih. Ibu ada di website atau di marketplace atau enggak. Tapi kalau misalkan enggak ada, biasanya dia akan otomatis kebalas aja sih Bu WhatsApp-nya. Tuh. Kalau misalkan mau sambungan pakai CTA bisa banget. CTA ke website gitu ya. Oke, WhatsApp kita juga ada tips-tipsnya buat kirim broadcast, tuh patuhi kebijakan Meta, jaga legalitas. Terus kita juga ada analitik untuk rating nomornya juga di sini, ada kualitasnya Bu. Jadi untuk nomor yang didaftarkan ke WhatsApp official, karena kita mengikuti kebijakan Meta, itu untuk blasting nanti Ibu bisa lihat indikatornya di sini. Ada tinggi, sedang, rendah. Ini yang menggambarkan kualitas nomornya Ibu. Jadi kalau misalkan nomornya habis ngeblasting tiba-tiba sedang, itu Ibu bisa ngecek juga. Atau mungkin kalau merah gitu atau rendah itu. Kalau rendah itu kita biasanya harus stop dulu untuk broadcast-nya. Karena kalau memaksa broadcast nanti ada resiko terblokir sama Meta gitu. Jadi walaupun sudah pakai WhatsApp official, resiko terblokir itu tetap ada. Memang minim sih, jarang ada, cuma tetap masih ada resiko terblokir karena si customer itu masih ada button untuk ngeblokir nomornya Ibu gitu di WhatsApp-nya mereka. Contohnya kayak gini untuk dari broadcast-nya. Yang menarik biasanya ya kata-katanya juga kita pasti nanti kasih saran buat broadcast itu biar nggak melanggar ketentuannya Meta. Contohnya kalau yang silang ini tuh kayak apa ya, terlalu hard selling gitu ya, itu biasanya yang rentan keblokir sama Meta. Tuh. Kita juga nanti ada laporan broadcast yang berapa yang terkirim, berapa banyak yang deliver atau sampai gitu ya, berapa banyak yang read dan berapa banyak yang respon. Gitu sih. Ini untuk biaya yang tadi.
Utility di Rp367. Utility itu yang berupa tagihan atau berupa informasi atau berupa pengumuman, itu masuknya ke utility. Tapi kalau ibu perlunya untuk marketing, itu masuknya ke kategori marketing conversation. Biasanya kayak ada turun harga, terus penawaran, produk, dan lain-lain. Itu di Rp597 per nomor gitu, per nomor per pengiriman gitu. Nah, untuk balas pesannya itu kita free, Bu. Balas pesan itu masuknya ke kategori service conversation, itu Rp0. Tapi kalau ibu nanti kira-kira ada pakai aplikasi nih, Wascan punya aplikasi buat laundry, mau kirim kode OTP, nah kita juga bisa menyediakan kode OTP-nya. Nanti tinggal di-generate sama pihak ketiga ya untuk API, untuk OTP-nya. Kita bisa kirim template OTP-nya itu dikenakan di Rp367. Sama kayak pengiriman utility. Kayak gitu. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan terkait dengan WhatsApp Blast atau broadcast? Oke, ada yang mau Kita juga ada limit-limitnya sih, Bu. Nanti kalau boleh tahu sekarang broadcast itu berapa banyak untuk setiap kali pengirimannya atau database-nya? berapa, Bu? Karena nanti saat Untuk penggunaan ada limitnya gitu. Untuk satu kali broadcast saya rata-rata itu diambil minimalnya ya di 150 150 kontak. nomor. Oke, kontak. 150 kontak ya nomor per satu akun. Jadi kita kan ada 5 akun WhatsApp. Nah, itu masing-masing di 150. Seperti itu. Oke, baik. Kalau dari sisi Barantum itu kan nanti kita bisa multi user tadi ya, Bu ya. Satu nomor bisa digunakan oleh banyak pengguna gitu ya, atau banyak user. Nah, nanti tinggal dibedakan aja, Bu, berdasarkan user atau pengirimnya. Jadi kalau misalkan Ibu mau broadcast user dari cabang A misalkan, nanti usernya tuh diganti aja buat broadcast gitu. User cabang A. Nanti kalau besoknya mau broadcast dari cabang B, nanti tinggal diubah cabang B gitu. Tapi kita limitnya itu per nomor, Bu. Limit itu mengikuti nomor telepon WhatsApp-nya. Nah, saat di awal itu limit broadcast-nya itu kita di 250 nomor per harinya. Banyak itu. Per hari 250 nomor. Nah, nanti besoknya di 250 nomor lagi. Gitu. Jadi nanti kalau Ibu tirnya sudah ikutin 250 nomor terus gitu ya setiap pengiriman, nanti akan naik ke 1000 di sini. Oh, jadi Tir dia pertama pelan-pelan ya? 1000 nomor per hari. Gitu. Terus tir kedua Koneksinya ini dia. kirim 150 nomor per hari untuk satu user gitu ya, atau satu cabang. Itu berarti nanti tinggal dikalikan aja, Bu. 150 dikali 597 ya kalau kategorinya marketing. Itu udah 89.550 sekali pengiriman blasting, Bu, kepotong saldonya. Gitu. Tinggal dikali 5. Sekitar Rp447 untuk setiap pengiriman 5 cabang gitu sih, Bu. Kalau saya bantu hitungkan. Nah, ini untuk limit-limit ini akan naik secara bertahap ya. Jadi nggak langsung saya udah pakai Barantum kok limit saya masih di 250 nomor terus ya. Nah, itu nanti dia akan naiknya secara bertahap ke 1000-nya. Biasanya kalau sudah full di 250 nomor terus secara rutin, nanti baru naik ke 1000. Gitu. Oke.
Oke, Oke, Kak, paham banget. Oke. Nanti kalau untuk dari gambarnya juga bisa variatif ya, ada dokumen, ada gambar, ada audio, ada video, stiker juga. Nah, kita masing-masing ada maksimum size-nya, Bu, Bikin di aja sini. stiker. Kalau dokumen itu besar ya 100 MB, tapi kalau gambar itu kita maksimumnya 5 MB setiap kiriman broadcast. Gitu. Audio 16 MB, video 16 MB juga. Jadi yang paling kecil itu stiker sama Oh, bisa gambar. video guys. Gitu. Nah, itu udah tadi untuk broadcast. Nah, sekarang kita untuk ke pembahasan centang biru. Tuh. Sebelumnya kalau dari Wascen ada kebutuhannya nggak ke sana untuk centang biru ini? Atau kira-kira yang penting tadi sudah buat broadcast, sudah bisa balas pesan, udah sampai situ aja kebutuhannya. Atau seperti apa? Kalau untuk centang biru sendiri, Hmm. dibilang butuh nggak butuh ya, karena Oke. memang itu kan untuk lebih legalitasnya lebih terlihat lagi gitu ya. Jadi boleh Masih ada sih gak? untuk Mau? centang birunya ini dijelasin sedikit. Oke, Mungkin ini siap. untuk satu nomor induk kita ya, gitu Kak. Betul, betul, siap. Betul, Bu. Memang kalau centang biru itu pengajuannya per nomor ya, Bu. Tapi untuk pengajuan centang biru ini kita ada syarat dan ketentuan yang mana nggak semua nomor atau nggak semua perusahaan itu bisa dapat centang biru sama Meta. Gitu. Nah, biasanya centang biru itu perlu ada pengajuan ke Meta melalui vendor seperti Barantum. Itu memang dilakukan sama kami, Bu, untuk pengajuannya. Kami bantu untuk pengajuan ke Meta nanti, tapi data-data perusahaan itu tetap Ibu yang submit gitu. Biasanya ada beberapa syarat sih untuk pengajuan centang biru ini. Pertama pasti sebelumnya itu Facebook Business Manager-nya itu sudah verified, sudah terverifikasi. Nah, cara verifikasi Facebook Business Manager itu gimana? Ibu harus isi portofolio di Facebook Business terlebih dahulu dengan NIB, terus website PT, terus ada mungkin legalitas lain ya. Kalau NIB-nya belum cukup, biasanya tambahin kayak tagihan air atau tagihan listrik gitu untuk verifikasi si akun Facebook Business Manager ini. Nanti setelah terverifikasi Facebook Business Manager-nya, itu Ibu bisa ajukan masking name atau nama untuk brandnya. Jadi kalau broadcast ke penerima gitu ya atau ke pelanggan itu sudah muncul nama brandnya, Bu, Wascen gitu. Jadi mereka nggak ragu lagi nih, oh ini bukan spam, ini bukan penipuan, ini bener nih saya kemarin pakai Wascen gitu ya. Tapi memang belum ada centang birunya. Nah, untuk pengajuan centang birunya tadi verifikasi Facebook Business Manager itu diperlukan dan juga Ibu harus ada tambahan 4 kriteria ini. Yang pertama, brandnya itu luas, dikenal sama banyak orang. Itu paling pertama. Yang kedua, Ibu sudah kirim blasting itu 500 kontak berbeda setiap minggunya. Tuh. Nah, yang ketiga, saat di searching di website itu ada artikel dari bisnis Ibu gitu. Searchingnya ada SEO-nya gitu. Nah, yang terakhir itu Ibu mengirimkan 5 link artikel atau press release. Artikel online misalkan dari Jabar Post gitu ya, atau mungkin dari kalau yang nasional kayak detik.com, kompas.com gitu. Itu bisa di-submit ke Barantum, nanti kita bantu buat ke Meta untuk 5 link press release-nya. Begitu kira-kira kalau untuk pengajuan centang biru. Tapi nggak perlu khawatir, tanpa centang biru pun nanti kalau Facebook Business Manager Ibu sudah verified, Ibu sudah bisa pakai masking nama. Masking nama itu juga sudah ada istilahnya sudah ada kepemilikan dan sudah lebih kuat juga dibandingkan dengan dengan WhatsApp bisnis biasa. Tuh.
Tapi tanpa centang biru pun sebenarnya ibu tuh sudah bisa untuk penggunaan di aplikasi Barantum tuh secara optimal sih, sudah bisa untuk blasting. Tadi ya namanya sudah bisa di masking, terus sudah bisa pakai API kalau ada API dan otomasi API. Terus kalau ibu pakai paket profesional ibu dari chatbotnya juga gitu atau AI, itu semuanya sudah bisa digunakan. Karena si centang biru ini memang cuma istilahnya tampilan aja lah gitu ya, tampilan rencana biru aja kayak gitu. Seperti itu sih Bu. Jadi dari Meta sendiri pun nggak menjanjikan semua yang pengajuan ke Meta itu selalu di-approve centang birunya. Ada juga yang ditolak, ada yang langsung diterima, ada yang 3-6 bulan belum dapat centang birunya juga ada. Memang kembali lagi ke Meta karena penilaiannya pun di Metanya tuh tertutup sih Bu, nggak ada info penilaian centang biru itu harus yang seperti apa. Dia cuma info tadi syarat-syaratnya aja buat mereka nilai. Oke, mungkin sampai sini untuk pengajuan centang biru. Ada lagi? Ada lagi sih. Kita udah sampai di hampir terakhir sih, udah WhatsApp centang birunya. Tadi juga sekilas udah demo juga untuk aplikasinya. Mungkin masih ada yang mau ditanyakan, Ibu? Atau user lain? Mana tadi? Tapi udah sih kalau misalkan untuk centang biru udah sih. Oke. Udah cukup. Kalau aku udah cukup. Oke. Kira-kira dari fitur-fiturnya Barantum ini sudah terjawab belum nih Ibu? Secara kebutuhan. Kita ada berapa fitur nih ya kalau misalkan dihitung? Udah sih. Ada banyak sih, kurang lebih 11 fitur ya dari Barantum ini. Kira-kira sudah cukup untuk operasionalnya kah? Terjawab tadi tiketing, terus blasting paling utama gitu ya, reset, autoresponder. Sopar gimana? Mungkin boleh dibantu jawab Bu, siapa tadi ya? Bu Kia gitu, udah cukup terjawab kah kebutuhannya dari skala 1 sampai 10? Kalau 1 sampai 10. Kira-kira berapa? Salah 1 sampai 10 ya untuk kecocokannya mungkin bisa dari saya sendiri ya sebagai usernya juga nanti di 8. Di 8, oke. Karena Duanya memang lagi sudah kan apa tuh Bu? yang kita butuhkan. Karena Oke. selama ini kan untuk saya sendiri belas WhatsApp itu kan masih manual. Memang ada bantuan cuma untuk report dan lain sebagainya memang manual. Gitu. Jadi belum Capek ada ya. dana untuk selanjutnya apa salesnya. Dan memang salesnya pun memang belum ada bantuan untuk teknis segala macamnya untuk pengolahan data. Jadi memang ini sangat-sangat butuh ya. Oke. Seperti itu. Siap Bu. Terima kasih Bu untuk rating kebutuhannya ya. Tadi 8 ya. Berarti 2 lagi apa Bu yang masih ragu? Kalau boleh tahu. Untuk ini sih mau kita koordinasi dulu sama tim ya. Oke. Ya siap Bu. Tapi Ya kalau gitu. penjelasannya, pemaparannya semuanya sudah cukup jelas dan bisa dipahami. Jadi untuk kita report lagi. Oke. Siap. Oke deh kalau gitu mungkin karena masih perlu diskusi lebih lanjut, setelah ini mungkin saya bisa kirim deck produk mungkin ya, atau kalau butuh penawaran nanti Bu Sani atau nomor yang tertera di sini saya izin juga WhatsApp. Kira-kira kalau butuh penawaran nanti akan saya kirim juga penawarannya. Sama mungkin bisa saya follow up lagi kapan gitu ya kira-kira ya. Biasanya meeting itu kapan ya Bu? Meeting internal gitu. Hari apa gitu? Senin kah atau Jumat gitu? Untuk dibahas ke manajemen. Biasanya nggak ada waktu pastinya sih Kak. Oh, nggak ada waktu pastinya. I see. Biasanya di schedule. Oke. Siap. Berarti harusnya kalau urgent secepatnya bisa ya di meeting kan gitu ya kebutuhannya ya.
Paling nanti konfirmasi dari tim IT dulu Mbak terkait integrasi API, sama mungkin dari Mbaknya mungkin ada list harganya selain yang tadi udah dijelasin gitu. Tadi kan cuma yang untuk broadcast gitu kan. Kalau untuk di Barantumnya kayaknya belum ya Mbak. Oh, tadi saya udah infoin di awal, cuma masih diobrolin aja ya, baik kata-kata gitu. Untuk harga atau pricing, tadi kita per paket ya, Bu. CRM beda sendiri, omnichannel beda sendiri, call center beda sendiri, gitu. Nah, untuk masing-masing paket itu, kita start itu di 897.000 untuk 3 admin per bulannya. Ini paket paling start atau paket paling standarnya kita gitu. Jadi di bawahnya ini nggak ada lagi gitu. Ini udah paling standar 897.000 untuk 3 admin per bulan. Jadi kalau ibu ada 5 admin, berarti tinggal ditambahin 299.000 dikali sisa adminnya per bulan gitu. Nah, untuk paket standarnya ini kita fitur-fiturnya itu terintegrasinya hanya sosial media aja, nggak ada integrasi ke live chat, nggak ada integrasi ke marketplace, nggak ada integrasi chatbot gitu. Chatbotnya pun mungkin bisa dibilang hanya autoresponder aja gitu, greeting singkat tadi yang di luar jam operasional. Kalau ibu butuhnya yang sudah ada chatbot, untuk ada integrasi API pun kita adanya di paket profesional Bu, itu yang di 1,7 ini. 1,7. Ya API-nya itu sudah API yang bisa kirim data keluar gitu. Terus integrasi ke marketplace, sama ada chatbot sama AI. 1,7 per user. Ini untuk harga-harganya. Mungkin nanti saya kirim aja Ya boleh. linknya Barantum untuk pricing, bisa dipelajarin juga sih. Ternyata belum tershare ya, saya kirim. Nah ini. Sorry tadi ternyata saya slide-nya belum di show ya. Jadi untuk paket-paketnya ini kita ada di 897.000, ada di 1.700.000. Ini masing-masing semuanya per 3 user per bulan ya. Jadi kita bukan sekali bayar, tapi kita langganan per user per bulan. Gitu. Bedanya masing-masing paketnya ini ada di fiturnya. Jadi kalau fiturnya kiranya butuh yang advance, terus tadi ada kebutuhan untuk API, nah kita ada yang di paket profesional. Kisaran di 1.700.000-an. Ini untuk omnichannelnya aja. Kalau mau langganan plus CRM, itu berarti 1.700.000 ini ditambah dengan CRM saat di 897.000 juga. Seperti itu. Ada lagi selain harga? Udah sih. Oke Mbak, noted. Oke, kalau gitu mungkin nextnya setelah diskusi internal saya bisa kabarin lagi ya, nanti saya follow up lagi ke tim juga. Kalau udah nggak ada pertanyaan lagi dari tim, terima kasih banyak udah nyimak presentasinya Barantum pada siang hari ini. Semoga nanti kita berjodoh ke depannya ya Bapak Ibu sekalian. Gitu, biar bisa bantu naikin revenue-nya Wascen juga nih, dan Wascen ada di portofolionya Barantum juga nih, udah kerja sama gitu. Oke ya, oke, terima kasih semuanya tim atas waktunya. Saya izin pamit ya semuanya atas waktunya. Terima kasih. Baik, selamat siang semuanya. Mari. Thank you. Sama-sama Ibu.